Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Mensi Hono, mahasiswi STT Ekumene Jakarta. Saudara-saudaraku yang terkasih, di sini Mensi mau mengajak saudara-saudara untuk kembali untuk belajar Alkitab. Alkitab itu ada perjanjian baru dan perjanjian lama. Kita mulai dengan kitab Matius. Yang pertama, fakta kitab Matius itu terdiri dari 28 pasal, 1071 ayat, dan 23.684 kata. Penulis Matius juga disebut Lewi, yang semula adalah pemungut cukai dan yang kemudian menjadi seorang rasul. Injil Matius ini ditulis untuk pembaca Yahudi dan juga banyak konteks memberitahu kita bahwa Matius benar-benar ingin pembacanya melihat Kristus dalam hubungannya dengan tradisi Yahudi. Bukti bahwa Injil Matius ditulis untuk orang Yahudi sejak awal, Matius menggambarkan Yesus sebagai orang Yahudi yang tidak dapat disangkal, yaitu keturunan Abraham bapa kita. Matius seringkali menyebutkan hubungan antara tindakan Yesus dan nubuat orang Yahudi. Injil Matius juga merupakan satu-satunya kitab yang menunjukkan bahwa Yesus datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya, saudara-saudaraku yang terkasih. Dalam silsilah Injil Matius itu ada 5 wanita. Kelima wanita itu adalah Tamar, Rahab, Rut, Batseba, dan Maria. Injil Matius berisi sekitar 130 kutipan dan kiasan perjanjian lama. Saat Yesus berbicara, melakukan mujizat dan membuat keputusan. Injil Matius menyoroti bagaimana pelayanan Yesus dinubuatkan dalam perjanjian lama. Kiasan-kiasan ini membantu pembaca Yahudi bahwa Yesus adalah orang yang benar-benar mereka nantikan. Matius berulang kali menggunakan dua frasa yang tidak digunakan dalam Injil lainnya. Kedua frasa unik yang diulang-ulang di seluruh kitab Matius memiliki implikasi yang jelas bagi pembaca Yahudi dalam buku tersebut. Seperti Matius mengubah frasa kerajaan Allah menjadi kerajaan surga, yang menghormati penghormatan orang-orang Yahudi terhadap nama Tuhan. Frasa tersebut digunakan 32 kali di seluruh Alkitab dan muncul di Matius sebanyak 32 kali. Matius memperkenalkan Yesus sebagai Mesias bagi pembaca modern, saudara-saudara. Matius sengaja menghubungkan Yesus dengan nubuat-nubuat Mesias, Dia yang dijanjikan Raja orang Yahudi yang telah lama ditunggu-tunggu dari garis keturunan Daud. Matius adalah satu-satunya Injil yang menyebutkan orang Majus pada saat kelahiran Yesus, yang umumnya dikenal sebagai 3 orang bijak yang datang untuk menyembah Raja orang Yahudi Sang Mesias dengan membawa emas, kemenyan, dan mur. Latar belakang Injil Matius. Injil Matius dengan tepat sekali ditempatkan pertama sebagai pengantar perjanjian baru dan Mesias anak Allah yang hidup, yang terdapat di Matius 16 ayat 16. Walaupun nama pengarang tidak disebut dalam nas Alkitab, kesaksian semua bapak gereja yang mula-mula sejak kira-kira tahun 130 Masehi menyatakan bahwa Injil ini ditulis oleh Matius sendiri, salah seorang murid Yesus. Garis besar Injil Matius.
Yesus ditangkap, diadili dan disalibkan, dikubur dan bangkit. Tujuan Injil Matius: pertama, menjelaskan tentang kisah kehidupan Yesus. Injil Matius diawali dengan cerita silsilah kelahiran Yesus yang terdapat di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17. Karena Injil Matius ditulis terutama untuk bangsa Yahudi yang sedang menanti-nantikan kedatangan Mesias yang akan lahir sebagai penggenapan nubuat dari Perjanjian Lama. Maksud Matius adalah untuk memperlihatkan bahwa Yesus sesungguhnya adalah anak Abraham keturunan Daud. Haleluya. 2. Mengajarkan cara hidup orang Kristen yang benar sesuai dengan perintah Yesus. Injil Matius selanjutnya berbicara tentang awal pelayanan Yesus di Galilea yang berisi tentang ajaran-ajaran penting Yesus dalam khotbah di atas bukit, di mana fokusnya adalah agar orang Kristen bisa hidup sesuai dengan pengajaran Yesus dan perintah Yesus. 3. Membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Dalam Matius 8-10 ditulis, bagaimana Yesus melakukan banyak mujizat-mujizat yang membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesuslah Mesias yang dijanjikan dalam nubuat Perjanjian Lama. Kita masuk ke tema kunci Injil Matius. Yesus Kristus datang untuk menegakkan kerajaannya di muka bumi ini, menekankan juga mengenai realitas dan janji kerajaan Allah, juga mengisahkan kehidupan dan ajaran-ajaran Yesus. Dalam kitab Injil Matius seringkali penulis menyebut kerajaan surga dan bagaimana kehidupan kita yang akan indah setelah kematian karena mengikuti ajaran Yesus. Walaupun di dunia sangat sukar jalan kita, tetapi ketika masuk kerajaannya, kita akan menikmati kehidupan kekal yang indah, saudara-saudara. 6. Kesimpulan dari Injil Matius adalah kitab ini merupakan Injil yang mencolok sifat keyahudiannya. Ajaran dan pelayanan Yesus di bidang penyembuhan dan pelepasan disajikan secara paling teratur. Injil ini secara khusus menyebutkan peristiwa dalam kehidupan Yesus sebagai penggenapan Perjanjian Lama yang jauh lebih banyak daripada kitab lain di Perjanjian Baru. Kerajaan surga dan kerajaan Allah disebutkan 2 kali lebih banyak daripada kitab lain di Perjanjian Baru. Dan kejayaan kerajaan itu di masa depan dalam kemenangan yang mutlak pada akhir zaman. Hanya Injil ini yang menyebutkan atau menubuatkan gereja sebagai suatu wadah yang menjadi milik Yesus di kemudian hari, saudara-saudara. Dan sebagai penutup, memberitahukan bahwa Matius adalah catatan paling penuh dan paling sistematik tentang kehidupan Yesus. Matius memasukkan bahan dari pengamatannya sendiri sebagai salah seorang dari 12 murid Yesus. Matius juga memiliki lebih banyak ucapan dan kumpulan perkataan Yesus dan lebih terinci tentang kematian Kristus. Dengan 14 ucapan, tambahan Yesus dimasukkan dalam narasi kematiannya. Catatan Matius kerap lebih singkat, menghapuskan rincian kasar atau nyata untuk menghasilkan kisah yang lebih halus. Demikian yang bisa Mensi sampaikan tentang Injil Matius. Mari kita terus rajin untuk membaca Alkitab, mengenakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu menyertai, memberkati kita semua.